orang yang dengki, iri hati, main santet, kuasa-kuasa kejahatan yang diberikan. Karena setan selalu akan mengiming-imingi, jalu opo wis tak turuti. Dan itu yang terjadi. Ingin cepat masuk surga atau neraka? Setan akan nawari. Narkoba membuat orang kecanduan. Hidup dalam dosa inilah sebenarnya hidup kematian dalam iman. Dan tidak ada yang Tuhan inginkan maut ini. Tetapi tersedia bagi orang yang mencari maut, itulah neraka. Maka orang-orang dalam neraka tidak bisa kita tolong walaupun kita berdoa. Karena Allah sendiri sudah menyediakan tempat orang-orang yang tidak mengenal kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore saudara-saudari. Dalam perayaan Ekaristi minggu yang ke-13 masa biasa ini, gereja menyodorkan kepada kita sabda yang mengingatkan Allah menciptakan manusia bukan untuk antri mati. Allah tidak menghendaki kematian, tetapi hidup. Bacaan pertama dan Injil hari ini, bagaimana Allah sendiri hadir untuk memberikan kehidupan, bukan kematian. Kematian bukanlah mengakhiri segalanya, tetapi dalam iman ada hidup. Karena itu mari kita pun juga di dalam masa pandemi ini, dalam situasi yang sukar, yang berat, mari kita sadari Allah tetap akan hidup dan tinggal bersama dengan kita, membebaskan dan menyelamatkan kita. Mari kita di hadapan Tuhan bersembah sujud mohon rahmat pengampunan, keteguhan dan kesetiaan mengikuti Dia. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih sayang, Engkau selalu menghendaki yang baik bagi manusia, bukan yang jahat. Engkau tak hendak menyerahkan kami kepada penderitaan dan maut, tetapi memperuntukkan kami bagi kebahagiaan. Kami mohon, berilah kami nafas kehidupan baru, bila tertimpa oleh kesesakan. Bangkitkanlah kami untuk kehidupan. Demi Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan bertahta dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan Kitab Kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku
sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Kristus, Juru Selamat kita, telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus.
Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu Yesus membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, sudah hampir 1,5 tahun masa pandemi. Berita kematian bukan lagi hitungan hari, tapi jam. Semakin tinggi sekarang kematian akibat corona ini. Ditambah lagi varian baru. Kalaupun sore hari ini sepi, juga bagian dari proses pandemi ini. Mungkin takut, mungkin juga kita perlu hati-hati mencegah. Berita kematian bisa kita ikuti dari mana saja. Mungkin juga saudara, keluarga, mungkin pasangan hidup kita, orang-orang yang kita kasih
juga meninggal. Mungkin karena COVID ataupun juga penyakit yang lain. Kematian itu memang menyedihkan. Kematian memang membuat rasa duka. Tapi mungkin bagi yang lain mengatakan syukur mati. Tetapi itu sebagian kecil. Mungkin karena orang itu memang mendaki kematian. Saudara-saudara yang kasih, dua bacaan sore hari ini menyodorkan kepada kita kitab kebijaksanaan tadi jelas mengatakan Allah tidak menciptakan maut. Allah menghendaki hidup. Dan dalam Injil sore hari ini juga bagaimana Yesus telah menghidupkan anak Yairus. Dalam gereja, mari kita lihat pengertian mati. Yang pertama, Yesus menegaskan bahwa orang-orang sudah memberitahu bahwa anak ini sudah mati. Tetapi kata Yesus lain. Anak ini tidur. Artinya saudara-saudari, dalam pandangan gereja melihat kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian merupakan awal kehidupan baru. Beralih dari dunia kepada dunia lain. Dunia yang lain yang bagaimana? Yang Tuhan sediakan. Karena itu Allah juga menghendaki hidup itu keabadian. Dan tidak heran kalau ada orang-orang yang mengatakan cinta itu abadi. Maka juga ada nyanyian. Menanti di bawah pohon Kamboja, datanglah kekasih yang ku cinta. Karena janjinya adalah sehidup semati dia ingin berjumpa lagi. Ketika orang mau berangkat mati juga masih dijanjikan. Semoga kita cepat bertemu kembali. Inilah cinta abadi dalam hidup manusia, itu ada bekal yang Tuhan berikan. Seperti tadi dalam hikmat kebijaksanaan, Allah inginkan keabadian. Karena aku menciptakan sehakikat dengan aku, segambar, serupa dengan aku. Itulah abadi. Maka kematian bagi orang Kristiani, seperti Yesus tadi katakan, percayalah, jangan takut. Maka kematian orang beriman adalah satu kesempatan untuk beralih kepada hidup abadi. Karena disadari di dunia ini ada batasnya. Tak seorang pun bisa melepaskan diri dari maut. Setiap kita hanya giliran siapa duluan, saya atau Anda duluan. Setiap orang akan menghadapi itu. Dihadapi maut dengan ketakutan, kecemasan, atau percaya. Seperti Santo Aloysius Gonzaga tahu hari-hari kematiannya, maka dia katakan, hariku semakin dekat dan aku tetap melaksanakan tugasku dengan sebaik-baiknya.
Jadi menyongsong kematian bukan dengan ketakutan. Saat itu Aloysius juga kena pes yang wabah zaman itu menyerang Eropa. Seperti sekarang ini, corona menyerang dunia, kita tidak perlu takut. Percaya saja, Tuhan menyelenggarakan. Yang kedua, pengertian mati dalam gereja inilah akibat dosa. Orang yang berdosa itu adalah orang yang mati dalam rahmat Tuhan. Kalau orang itu tidak mau bertobat, inilah kematian. Dan Tuhan sediakan seperti tadi dalam bacaan yang pertama, karena dengki setan maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Apa ada? Masih banyak orang hidup dalam dosa itu keterikatan dengan segala hal-hal yang menyangkal Allah, tapi bersekutu dengan setan, mencari pesugihan karena mengandalkan kuasa setan. Orang yang dengki, iri hati, main santet, kuasa-kuasa kejahatan yang diberikan. Karena setan selalu akan mengiming-imingi, jalu apa wis tak turuti. Dan itu yang terjadi. Ingin cepat masuk surga atau neraka? Setan akan nawari. Narkoba membuat orang kecanduan. Hidup dalam dosa inilah sebenarnya hidup kematian dalam iman. Dan tidak ada yang Tuhan inginkan maut ini. Tetapi tersedia bagi orang yang mencari maut, itulah neraka. Maka orang-orang dalam neraka tidak bisa kita tolong walaupun kita berdoa. Karena Allah sendiri sudah menyediakan tempat orang-orang yang tidak mengenal kasih. Mari saudara kasih, sebelum kita masuk di dalam kematian ini, mari kita sadari Tuhan itu yang penuh belas kasih, pengampunan. Maka jangan menunda-nunda. Wis aku baptis nanti saja, wis nek wis meh mati, nek wis tuwek. Loh kapan? Karena maut itu tidak pernah janjian. Datangnya maut itu tidak pernah seperti yang sekarang ini terjadi, mengatakan besok lusa atau Kamis. Tidak. Maut kapan saja bisa. Itu mari kita sadari, dalam hidup rahmat Tuhan adalah sadar, hidup adalah anugerah Tuhan. Kita jaga, kita pelihara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bacaan kedua, Paulus mengajak, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu. Inilah yang perlu kita isi di dalam kehidupan selagi kita sadar bagaimana kita harus berbuat baik, kasih kepada orang lain, bukan minta balasan, bukan dengan pamrih kita melakukan kebaikan, tapi kasih adalah membantu, apalagi di saat-saat pandemi ini. Ya, kita juga menjaga sehat itu bagaimana. Diri kita yang tahu mengukur, tidak usah ngapusi. Ya. Kalau kita merasa saya sakit, saya pilek, batuk-batuk, ya di rumah isolasi sendiri.
Jangan kita ke gereja tetapi membawa virus. Kita tidak tahu. Romo pun juga bisa. Karena itu mari kita sadari bersama, saya mencintai orang lain, saya mencintai diri saya juga mencintai sesama. Dalam wujud kebersamaan inilah, mari kita sadari bersama-sama prokes dalam hidup kita, baik di rumah, dalam pekerjaan, di gereja. Semoga kita tetap ada sukacita. Karena itu Yesus sudah memberikan penghiburan kekuatan kita. Jangan takut, percayalah, Tuhan menyelenggarakan hidup ini. Asal kita tidak lalai dan tetap waspada. Bergembiralah, di dalam Tuhan ada berkat dan kesembuhan. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga kami dapat berpegang teguh pada harapan yang ditimbulkan oleh sabda-Mu. Semoga hidup kami ini ditandai iman mantap akan Dikau yang menciptakan kami untuk hidup. Ajarlah kami berbagi kasih dengan sesama kami yang sangat membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih, berdasarkan rapat bersama dengan Ketua-Ketua Lingkungan, maka mulai bulan Juli ada perubahan jadwal misa. Untuk hari Sabtu, mulai minggu depan, misa Sabtu sore jam 6, bukan jam 5 lagi. Sedangkan hari Minggu, maju, bukan jam 9, tetapi setengah 8 pagi. Sedangkan jadwal misa harian tetap setengah 6. Mohon kita berbagi berita, informasi kepada saudara-saudari kita yang tidak mengikuti online ataupun yang di rumah. Mari kita berbagi berita supaya kita tidak kecelek pada hari Sabtu yang akan datang. Mari saudara kasih, sekarang kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan agar kasih dan sabdanya tetap menghidupkan iman harapan kita walaupun dalam situasi pandemi ini. Tuhan sertamu. Semoga saudara, keluarga, komunitas, pekerjaan, serta seluruh hidup kita dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, dengan demikian perenkarsi sore ini sudah selesai. Dan mari kita pergi, kita diutus. Amin.